dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Di tengah sukacita pada pagi hari ini kami menyampaikan kabar duka di mana tadi malam telah dipanggil Tuhan Ibu Sujila dari kelompok 6 yang beralamat di Jalan Bandulan 14A nomor 265A. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Untuk keterangan pemakaman dan lain sebagainya akan disampaikan oleh majelis setempat. Nanti setelah ibadah Paskah pada minggu ini, Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati perjamuan kasih yang sudah disiapkan oleh panitia di teras atau di halaman gereja kita. Kita akan bersama-sama bersukacita menikmati perjamuan kasih sambil kita menikmati yang sudah disiapkan oleh panitia. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah Minggu Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maut telah dikalahkan dan kita yang percaya beroleh keselamatan dan hidup. Kini marilah kita bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kita meyakini di dalam Yesus Kristus ada hidup. Umat kami persilakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 188, bait pertama dan kedua. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bersama fajar merekah di Minggu Paskah, segenap semesta bangkit untuk merayakan kemenangan Sang Penebus dosa. Mari, kita pun menjadikan ibadah ini sebagai perayaan syukur yang memuliakan Allah, yang kasih setianya Dia pelihara sampai selama-lamanya. Salam bagimu, saudara-saudariku, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah Minggu Paskah saat ini, sebagaimana tertulis di hadapan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, GKJW bangkit bersama Kristus. GKJW bangkit bersama Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan perubahan hidup pada para murid. Dari mereka yang semula sedih, putus asa, takut, menjadi para murid yang berpengharapan, memiliki semangat hidup, berani bersaksi dan melayani.
peristiwa penampakan dan perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid-Nya memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi mereka. Semangat para murid Tuhan Yesus ini jugalah yang menjadi semangat bagi kita dalam menjalani hidup keseharian. Kita ikut bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit dalam semangat untuk terus berkarya dan berjuang, mewartakan kasih karya Allah. Kita berani menghadapi segala tantangan, pergumulan, dan pencobaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita, GKJW bangkit bersama Kristus. Hai bangkit bagi Yesus. Kita berdoa mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, kami anak-anak-Mu senantiasa belajar untuk bersyukur kepada Engkau atas karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Pagi hari ini, bersama-sama dengan umat-Mu di seluruh muka bumi, kami merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Ia yang telah menang dari dosa dan kematian. Ia yang telah membawa kami ke dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang ada dalam kemenangan. Sesungguhnya kami menghayati ketika Engkau membawa kami ke dalam kehidupan yang baru dan dalam kemenangan itu kami belajar untuk terus bersyukur dan mengingat betapa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau untuk karya indah-Mu yang kami semua telah boleh merasakannya. Namun kami juga mengakui ya Tuhan, betapa dalam kehidupan ini kami sering hidup tak seperti apa yang Engkau kehendaki. Kami sering hidup tak sesuai dengan identitas kami sebagai manusia baru. Hidup kami sering terbelenggu oleh kemanusiaan kami yang lama. Hidup yang ada dalam keluh, hidup yang ada dalam keterpurukan, hidup yang ada dalam kecemasan, hidup yang ada dalam ketakutan. Padahal kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang bangkit, Allah yang telah menangkan seluruh pergumulan yang ada di atas muka bumi ini. Dan atas kemenangan itu biarkanlah sesungguhnya kami anak-anak-Mu hidup di dalam jangkauan tangan Tuhan dan hidup baru di dalam Kristus. Tapi sekali lagi Tuhan, kami mohon kepada Engkau, Engkau yang melihat diri kami.
Kalau selama ini kami hidup di dalam dosa, hidup dalam kemanusiaan kami yang lama, mohon pengampunan-Mu, mohon rahmat dan anugerah-Mu, bawa kami anak-anak-Mu untuk terus memiliki semangat, belajar memperbarui hidup kami hanya dalam kemenangan Kristus. Dan selanjutnya biarkanlah Engkau akan tak memberikan kesempatan bagi kami untuk terus berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Demikian Tuhan, ungkapan doa kami yang kami landaskan pada pengakuan kami akan Sang Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Siapapun yang dengan jujur mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan Sang Pengampun memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Roma pasal yang ke-3. Ayat 23 dan ayat yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Maut sudah menyerah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umatnya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita, karena kebaikannya itu, marilah kita mengucap syukur dan kita mewujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar, di dalam kita mempersembahkan ada firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 2. Yang demikian firman-Nya. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji dengan hati bersyukur.
kembali ke yang pertama. Yang bait kedua. Drama Paskah. Yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari, pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gahar. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana.
Kita berada di sini diutus oleh Pontius Pilatus untuk menjaga kubur batu ini. Sebenarnya, untuk apa kita menjaga kubur batu ini? Siapa dia? Entahlah, bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang tukang kayu dari Nazaret. Bayangkan, seorang tukang kayu. Tapi anehnya banyak orang yang percaya bahwa dia adalah Kristus yang dijanjikan. Dasar orang-orang aneh. Sudahlah. Tak penting siapa orang itu. Tugas kita di sini hanya berjaga dan memastikan bahwa keadaan benar-benar aman. Dan ingat, jangan biarkan orang itu hilang. Benar. Jangan sampai ada yang terlewat. Ayo berjaga. Ayo. Apa yang terjadi? Apa itu? Ada apa ini? Lihat. Penutup kubur itu bergeser. Mayat itu pun hilang. Mana mayat itu? Bagaimana bisa terjadi? Kubur batu itu tergeser dan mayatnya hilang. Lebih baik sekarang kita laporkan Pontius Pilatus. Cepat, sekarang ayo. Kubur batu itu tergeser. Sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Guru. Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka telah mengambil Tuhanku. Dan tak tahu kemana mereka membawanya. Siapakah yang engkau cari itu? Tuhan, apakah engkau penjaga taman? Apakah engkau yang mengambil Tuhanku itu? Tuhan, katakanlah di mana dia sekarang dan aku akan pergi mengambilnya. Maria, apakah engkau tidak mengenali aku? Rabuni, Janganlah engkau memegang aku, Maria, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah dan katakan kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan kembali kepada Bapakku. Petrus, Petrus. Dia telah bangkit. Dia telah bangkit.
kuasanya telah mengalahkan raja yang ada. Dia telah mengalahkan maut. Kristus telah bangkit. Dia telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah Dia bangkit. telah bangkit. Dia telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah Bapak Pendeta agar apa yang Kau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 31A, bait yang kelima. Bacaan firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Keluaran 14 ayat 10 sampai 31. Keluaran 14 ayat 10 sampai 31. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut
di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut yang di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka itu, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Waktu Israel keluar dari Mesir, keturunan Yakub dari bangsa yang asing, maka Yehuda jadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihat dan melarikan diri, sungai
Bacaan kedua diambil dari Roma 6 ayat 1 sampai yang ke-11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 28. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada para perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus.
Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka yang mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita yang mendengarnya dan meliharanya dalam hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi dan selamat Paskah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh umat di muka bumi, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Dia yang telah mati dan dikuburkan. Gereja Kristen Jawetan, gereja kita, untuk Paskah minggu ini, saudara-saudara, kita dipandu oleh satu tema, seperti yang ada di hadapan panjenengan semua. GKJW bangkit bersama Kristus. GKJW bangkit bersama Kristus. Kalau Bapak Ibu memperhatikan apa yang menjadi tema kita yang tertulis di atas ini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana itu dituliskan. GKJW bangkit bersama Kristus. Tapi sesungguhnya kita juga mengetahui dan menyadari kalau tulisan ini, GKJW bangkit bersama Kristus, itu menjadi jelas karena bukan hanya persoalan objeknya tetapi juga latar belakangnya. GKJW bangkit bersama Kristus. Tulisan yang ada di sini, tulisan berwarna putih. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau misalnya backgroundnya juga putih. Ini kita jelas sama mboten? Pasti tidak jelas. GKJW bangkit bersama Kristus, tulisan ini menjadi jelas karena backgroundnya, latar belakangnya. Latar belakang itu yang kemudian menegaskan tulisan ini. Artinya bahwa bukan hanya persoalan objek, tapi juga persoalan latar belakang. Seorang pelukis pasti akan menyadari, memahami hal ini. Seorang pelukis yang baik akan memahami bahwa apa yang dilukisnya, apa yang digambarnya itu akan menjadi baik. Bukan hanya persoalan apa yang digambarnya, tapi juga apa yang menjadi latar belakangnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Injil Matius hendak melukiskan kebangkitan. Tentu fokusnya itu adalah Yesus yang bangkit. Tetapi Matius itu memberikan gambar latar belakang peristiwa kebangkitan Yesus. Yaitu pada tingkah pola kehidupan manusia yang diwakili oleh para pemimpin Yahudi pada saat itu. Yaitu mereka yang ada dalam ketakutan. Mereka yang hidupnya dihantui oleh ketakutan. Kalau sejenak kita memperhatikan, kita mengingat dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus itu hidup, ketika Tuhan Yesus berkarya di dunia ini, orang-orang Yahudi ini, saudara-saudara, yang memiliki ketakutan yang besar ini, mereka lah yang selalu berupaya untuk membunuh Dia. Dengan berbagai macam cara, mereka menjebak Yesus, mereka ingin menangkap Yesus, mereka ingin melempari Yesus dengan batu. Bahkan sampai pada suatu saat ketika Yesus mati pun karena mereka, kita tahu, mereka masih dihantui oleh ketakutan, kan?
Karena apa? Karena mereka mendengar bahwa Yesus ini pernah mengatakan bahwa dalam 3 hari aku akan bangkit. Oleh karena itu, para pemimpin agama Yahudi pada saat itu mendesak pada para pemimpin Roma pada saat itu yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan mereka di Yerusalem itu untuk apa? Untuk menjaga kubur Yesus. Kubur Yesus itu dimeteraikan begitu, disegel, tapi juga tidak hanya itu. Kubur Yesus juga dijaga. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-66 mengatakan begini. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Kubur itu dimeterai kemudian dijaga. Karena apa? Karena ketakutan yang ada dalam diri mereka. Para pemimpin Yahudi itu bukan hanya takut ketika Yesus masih hidup, tetapi ketika Yesus mati pun mereka masih ada dalam ketakutan. Jadi saudara-saudara, kita menjadi lebih paham kenapa dalam narasi Injil Matius ini peristiwa kebangkitan Yesus diberi latar belakang tebaran kata takut. Berkali-kali diungkapkan kepada kita tentang takut. Paling tidak 4 kali disebutkan. Dalam pengertian ketakutan itu sendiri dan juga ungkapan jangan takut. Di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-10 yang disampaikan oleh malaikat dan juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Matius itu seperti hendak melukiskan terang pagi Paskah Minggu itu dengan sapuan fajar yang menyingsing dan kilatan cahaya jubah malaikat. Namun di sekitarnya juga terdapat sapuan gelap. Ketakutan di dalam hati manusia. Dan hasil yang didapat saudara-saudara, gambaran tentang kebangkitan Yesus itu semakin terlihat tajam. Karena hanya terang yang bisa menyibakkan gelap. Hanya terang yang bisa menyingkirkan gelap. Hanya ada satu fakta yang bisa memutuskan mata rantai ketakutan dalam jiwa manusia. Yaitu fakta bahwa Yesus itu sudah bangkit, sudah mengalahkan maut. Bahwa Yesus telah berkuasa dan lebih berkuasa dari semua hal yang bisa menghantui dan bisa menimbulkan rasa takut di dalam jiwa manusia. Bahkan hantu terbesar dalam kehidupan manusia yaitu kematian, saudara-saudara. Melalui peristiwa kebangkitan Yesus kita tahu itu pun juga ditaklukkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sejujurnya saja, selama kita hidup di dunia ini, ketakutan itu selalu ada dalam diri kita. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita dihantui oleh ketakutan itu. Sekecil apapun ketakutan itu. Dan semua yang boleh dibilang musuh dan yang menakutkan bagi kita, saudara-saudara, adalah segala sesuatu yang mengancam hidup kita. Mulai dari proses penuaan yang ada dalam diri kita, kemudian gangguan kesehatan yang ada dalam diri kita, pengangguran, kecelakaan, kejahatan, dan masih banyak yang lain. Tepatnya kita boleh mengatakan, saudara-saudara, di dunia ini tidak pernah ada tempat yang benar-benar steril, benar-benar 100% aman, bebas dari rasa takut. Hanya yang perlu kita sadari, saudara-saudara, apapun bentuk dan wujud rasa takut itu yang bisa menghimpit hidup kita, induk dari semua ketakutan itu adalah pada persoalan kematian. Jadi induk semua ketakutan kita itu ada pada persoalan kematian. Karena ketika kita menghadapi kematian, saudara-saudara, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan kita tahu, kematian itu membayangi kehidupan kita.
Kehidupan kita dicengkeram oleh ketakutan kita atas kematian itu sendiri. Kita terkurung oleh ketakutan-ketakutan akan kematian itu. Sampai pada suatu saat, saudara-saudara, pada saatnya kita mendengar satu kabar penting. Kabar tentang apa? Bayangkanlah cerita ini, saudara-saudara. Ada sebuah kota yang sedang dikepung oleh pasukan musuh yang besar. Jadi kota itu sudah terkepung. Artinya bahwa kota itu sudah dikuasai oleh musuh dari luar. Dan musuh tidak membiarkan seorang pun bisa keluar dari kota itu, dan juga tidak membiarkan seorang pun untuk bisa memasuki kota itu. Semua akses jalan keluar dan masuk itu ditutup. Dan musuh berkuasa mengepung kota itu. Dan itu kemudian menjadi hal yang sangat menakutkan bagi penduduk, bagi warga masyarakat yang ada di dalam kota itu. Karena apa? Karena hari demi hari suplai makanan itu pasti tidak ada. Makanan terus berkurang, suplai air juga demikian selalu berkurang. Dan mereka tidak tahu sampai kapan musuh itu akan menguasai kota itu dari luar. Sampai pada akhirnya saudara-saudara pada suatu malam, seorang mata-mata memasuki kota. Artinya ada orang kota, ada bagian dari tentara yang ada dalam kota itu, yang berasal dari luar. Artinya dia bisa menyelidap masuk ke dalam kota itu. Sekalipun kota itu ditutup, tetapi ternyata masih ada seorang yang bisa masuk. Dan ketika dia masuk ke dalam kota, dia memberitakan kabar sukacita, kabar gembira kepada orang-orang yang ada dalam kota itu. Dia mengatakan begini, pertempuran yang sesungguhnya telah terjadi di luar sana, jauh di luar kota ini. Pasukan induk dari pasukan yang mengepung kota kita, ini sebenarnya sudah dikalahkan, sudah takluk di luar sana, di kota yang besar itu. Dari pasukan induk, dari pasukan yang mengepung kota itu sudah kalah. Dan itulah yang diberitakan, oleh karena itu jangan takut. Engkau jangan gentar, kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Karena pasukan induknya, dari pasukan yang mengepung kota kita semuanya sudah hancur. Itulah kabar yang dibawa oleh mata-mata. Penduduk kota itu memang saudara-saudara harus menunggu. Mereka harus melawan rasa takut, rasa cemas dengan perspektif baru. Yaitu bahwa kemenangan sesungguhnya itu sudah terjadi. Pasukan musuh yang ada di luar sana itu memang masih ada, masih mengepung. Tetapi sesungguhnya mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Karena induk pasukan mereka itu sudah dihancurkan oleh pasukan yang lain di luar kota sana. Saudara-saudara, ilustrasi ini menolong pemahaman kita. Bagaimana seharusnya kita memandang kehidupan kita ini. Bila dalam hidup keseharian kita masih dikelilingi oleh tantangan, hidup keseharian kita masih dikelilingi oleh kesukaran, ancaman ini dan itu. Jangan melihatnya dalam perspektif yang salah. Karena kalau kita melihatnya dalam perspektif yang salah, kita akan dihantui, kita akan dibelenggu oleh ketakutan itu sendiri. Memang tampaknya saudara-saudara yang namanya penyakit, yang namanya ketidakadilan, yang namanya kelemahan, yang namanya penindasan, yang namanya kerasan, yang namanya kebencian, atau kebangkrutan, atau ancaman bencana, tampaknya sedang mengepung kita dari berbagai macam sisi kehidupan kita. Dan itu menghadirkan rasa tidak aman, menghadirkan rasa cemas, menghadirkan rasa takut. Tapi mari kita melihatnya dalam perspektif yang baru. Mari kita melihatnya dalam kacamata yang baru. Yaitu bahwa kekuatan mereka sebenarnya itu sudah patah. Kekuatan mereka sebenarnya itu sudah hancur. Sebab induknya sudah menyerah. Dalam pertempuran yang sesungguhnya
di Kalvari. Pertempuran yang sesungguhnya telah dimenangkan oleh Dia yang bangkit dari maut. Yesus Kristus, itulah sang pemenang yang sesungguhnya. Melalui Injilnya saudara-saudara, Matius sedang masuk menyelinap ke dalam dunia ini. Ia menyampaikan kabar sukacita bagi dunia ini. Kabar gembira bagi dunia ini seperti apa yang disampaikan oleh malaikat. Kabar kebangkitan Yesus. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam dituliskan untuk kita. Injil Matius pasal 28. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Itu yang diungkapkan. Yang pasti bahwa kubur itu sudah kosong. Saudara-saudara, barangkali semua orang mengira bahwa kubur Yesus itulah terminal akhir perjalanan Yesus. Barangkali semua orang juga berpikir langkah Yesus yang terhenti itu berhenti di kubur itu. Para pemimpin Yahudi yang memeteraikan kubur, yang kemudian menjaga kubur itu juga berpikir bahwa Yesus hidupnya berakhir di situ. Hidup Yesus berakhir di dalam kuburan itu. Para wanita, saudara-saudara, Maria dan Maria yang lain juga berpikir seperti itu. Mereka pagi-pagi pergi ke kubur Yesus untuk apa? Untuk menengok Yesus. Untuk memastikan apa? Memastikan bahwa Yesus ada di situ. Tapi mari kita mengingat, mereka semua salah. Mereka semua keliru. Pagi minggu itu, kubur Yesus sudah kosong. Tak kuasa menahan Yesus lebih lama lagi di dalam kubur itu. Batu besar penutup kubur itu tidak berdaya. Batu itu tak berkuasa untuk mencegah Yesus. Bahkan sebelum batu itu terguling, saudara-saudara, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah keluar dari kubur itu. Malaikat yang menggulingkan batu itu bukan untuk memberikan jalan kepada Yesus, bukan. Malaikat yang menggulingkan batu itu, mereka hanya memberi jalan kepada para perempuan itu untuk bisa menengok, melihat ke dalam kubur yang kosong itu. Karena sesungguhnya Yesus sudah bangkit bahkan sebelum batu penutup kubur itu terguling. Ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kematian itu telah ditaklukkan oleh Yesus. Itulah berita sukacita di Minggu Paskah ini. Kemenangan sudah terjadi. Yesus telah menaklukkan induk dari semua musuh kehidupan kita, yaitu kematian. Dia sudah mendahului kita di semua jalan yang akan kita tempuh. Oleh karena itu pesannya jelas. Jangan takut, karena apa? Karena Yesus telah mendahului perjalanan kita, perjalanan kehidupan yang akan kita tempuh. Dikatakan dalam bacaan kita, ia mendahului kamu ke Galilea. Ia mendahului setiap perjalanan kehidupan kita. Yesus sudah mendahului kita dengan kemenangannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jalan yang kita tempuh, itu pastilah jalan kemenangan. Sekalipun wujudnya barangkali pada saat ini adalah jalan yang sepi, bukan jalan ketenaran.
Barangkali wujudnya masih berupa jalan yang harus diperjuangkan begitu rupa. Atau barangkali juga ada jalan kegagalan yang di dalamnya itu menyakitkan kita. Tapi apapun itu saudara-saudara, jalan yang akan kita tempuh, kalau kita bersama dengan Yesus, ada bersama dengan Yesus, maka pastilah dan pastikan bahwa itu adalah jalan kemenangan. Pada akhirnya saudara-saudara, kita akan melihat kemenangan yang sesungguhnya. Dan dalam perspektif itulah, dalam kacamata inilah saudara-saudara, kita harus berani berkata pada diri kita masing-masing, pada diri kita sendiri, jangan takut, tetaplah teguh, tetaplah berdiri, tetaplah berjuang, tetaplah mengasihi, tetaplah berdoa, tetaplah bersahabat, tetaplah menjalin relasi yang baik dengan yang lain. Tetaplah percaya bahwa Yesus sudah mendahului perjalanan kita dengan kemenangannya. Induk dari semua musuh kehidupan kita, yaitu kematian, telah dikalahkan oleh Dia, oleh Yesus. Sehingga Rasul Paulus menegaskan hal itu, saudara-saudara. Hai mau, di manakah kemenanganmu? Hai mau, di manakah sengatmu? Itu yang diungkapkan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Yang sebenarnya mau menegaskan kepada kita bahwa maut, kematian tidak berdaya di hadapan Yesus. Di hadapan Sang Pemenang. Dan ini saudara-saudara sebenarnya paradigmanya sudah dinyatakan dengan jelas ketika orang-orang Israel itu menyeberangi laut sebelum mereka melakukan perjalanan menuju Kanaan, di mana mereka juga menghayati bagaimana sungguhnya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka ketika mereka sudah hampir-hampir mati karena ketakutan mereka, karena kejaran orang-orang Firaun. Pada akhirnya toh Tuhan menolong. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Kita, umat yang percaya ini, boleh menghayati akan kemenangan Kristus. Mari tegaskan dalam diri kita saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini kita tidak bertarung untuk sebuah kemenangan. Sekali lagi bahwa kita tidak bertarung untuk sebuah kemenangan, tapi kita bertarung sebagai pemenang. Sebab kemenangan itu sudah ada di pihak kita. Itulah sebenarnya spirit dari kebangkitan Yesus yang dipaparkan oleh Matius melalui Injilnya untuk dihidupi oleh semua pengikut Yesus, yang dihidupi oleh semua orang yang percaya. Jadi jika dalam kehidupan kita saudara-saudara, jika dalam langkah hidup kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga atau sebagai gereja, sebagai GKJW begitu, kita masih melihat tanda-tanda kegelapan yang ada di sekitar kita yang sering kali membuat kita takut, membuat kita resah. Mari kita pastikan bahwa itu hanyalah latar belakang. Latar belakang. Latar belakang yang mempertegas fokus utama, fokus atau objek utama, yaitu Yesus yang sudah bangkit. Mari kita merayakan Paskah ini dengan pengakuan ini, dengan spirit yang baru. Yesus sudah menang, aku berjalan dalam kemenangan. Dan jalanku adalah jalan kemenangan bersama dengan Yesus. Oleh karena itu aku akan tetap berjalan dengan penuh pengharapan. Kalau toh dalam hidupku ada berbagai macam hal yang membuatku takut cemas, maka aku akan memahami itu sebagai latar belakang yang mempertegas bahwa kemenanganku itu ada dan aku akan tetap berjalan bersama dengan Dia yang menang. Selamat Paskah, Tuhan berkati. Amin. Satu doa untuk kita.
junjungan yang kupilih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Karena itu saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Dan biarlah setiap kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersama-sama kita akan mengangkat syafaat kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, sekalipun di dunia ini kami masih melihat tanda-tanda kegelapan di sana sini. Perkara-perkara yang menakutkan hati kami, bencana, kekerasan, sakit, kedukaan, kesedihan, tantangan, kesukaran, atau apapun yang lain. Tapi kami tahu bahwa di Golgota, kemenangan yang sesungguhnya sudah terjadi. Engkau telah mengalahkan induk dari segala musuh, yaitu maut, dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu kami datang pada syafaat ini dengan kepercayaan bahwa Engkau sudah menang. Dan kami meletakkan semua beban takut, semua beban khawatir, semua beban kecemasan itu ke dalam tangan Tuhan, Sang Kristus, Sang Pemenang. Biarkanlah kami anak-anak-Mu akan Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, mendapatkan pemulihan, dan sungguh-sungguh boleh hidup dalam harapan dan iman yang baru. Terima kasih Tuhan untuk warta yang Kau beritakan bagi kami. Terima kasih untuk kemenangan-Mu dan jagai kami supaya kami tetap ada hidup di dalam kemenangan Tuhan. Membawa dalam doa ini
persembahan kami. Biarkanlah apa yang boleh kami berikan kepada Tuhan sesungguhnya adalah ungkapan yang ada dan berasal dari dasar hati kami masing-masing yang dengan segala ketulusan belajar memberi kepada Tuhan karena kami sudah Tuhan beri. Kehidupan kami adalah anugerah terbesar dan biarkanlah dengan menghayati akan anugerah terbesar itu kami belajar untuk bersyukur kepada Engkau. Engkau ya Allah yang juga akan berkati setiap pribadi yang telah belajar memberikan persembahan kepada Tuhan dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk memberikan hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Membawa dalam doa ini setiap pergumulan warga jemaat Tuhan. Ia yang ada dalam sakit, ada dalam kelemahan, ada dalam kesendirian, keputusasaan, bahkan sakit hati ataupun juga pribadi yang merasa berat untuk mengampuni yang lain. Ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau supaya Engkau hadir tengah-tengah kehidupannya, memampukan mereka, membawa setiap orang untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Pemulihan dari sakit, pemulihan dari kelemahan, mendapatkan teman di dalam kesendiriannya dan boleh berjalan dengan penuh pengharapan menjalani kehidupan yang Tuhan sediakan baginya. Kami percaya Engkau adalah Allah di dalam Kristus yang telah memenangkan seluruh pergumulan yang dialami oleh manusia. Oleh karena itu, dalam kemenangan-Mu, kami mohon apa yang menjadi ungkapan kami. Berdoa pula pada saat ini untuk anak-anak Tuhan yang masih kecil, yang ada di bangku sekolah, ataupun juga para pemuda-pemudi-Mu, ya Allah. Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan mencintai, Tuhan yang akan mengasihi dan berikan kepada kami, para orang tua untuk senantiasa boleh mendampingi anak-anak kami dan berikan kepada kami, para orang tua menjadi sahabat bagi rekan-rekan pemuda kami dan biarkanlah kami belajar untuk mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan juga yang akan merancangkan yang terbaik bagi anak-anak kami dan Tuhan yang akan membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik hari demi hari di masa depannya. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang menjadi umat-Mu. Berikan kepada mereka kemampuan untuk mampu membangun relasi yang baik. Berikan kepada setiap keluarga untuk mampu hidup saling mengampuni, mampu hidup untuk menjadi teladan bagi yang lain. Dan berikanlah berkat-Mu untuk setiap keluarga, supaya setiap keluarga akan boleh merasa dan mengakui bahwa berkat Tuhan cukup atas hidupnya. Dan di situ setiap keluarga akan terus bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada pergumulan-pergumulan terkait dengan kehidupan keluarga Kristen, kami juga menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, memimpin dan memampukan supaya setiap pergumulan itu pada akhirnya boleh diselesaikan dan setiap bagian dari keluarga itu akan boleh menjadi semakin dewasa dalam pengenalan yang benar tentang Kristus, Sang Penopang hidup. Kehidupan gereja kami, di KCB Jemaat Malang ini kami serahkan kepada Tuhan. Berkati penatua dan diaken dalam tugas-tugas yang harus diembannya, berkati badan-badan bantu yang ada di dalamnya, siapapun mereka, panitia-panitia, dan juga karyawan gereja, dan setiap orang yang menjadi bagian dari Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang, yang menyerahkan hidup dan kehidupannya demi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan ini, biarlah Tuhan berkati dan Tuhan mampukan, supaya hanya dengan segala ketulusan hati, maka mereka akan boleh memberikan yang terbaik bagi pelayanan yang ada. Di lingkup majelis daerah ataupun juga di lingkup majelis agung untuk Gereja Kristen Jawetan, kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Kami sadar Bapak, ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi sebagai Gereja Kristen Jawetan. Tetapi berita yang Engkau sampaikan kepada kami melalui kemenangan Kristus, biarkanlah itu akan membawa kami untuk tidak takut terhadap realitas yang harus kami hadapi. Tapi biarkanlah kami memandang itu sebagai background, sebagai latar belakang yang sesungguhnya akan mempertajam kemenangan Kristus dan itu bersamaan juga dengan kemenangan dari gereja Tuhan atas perjalanan hidup yang harus ditempuhnya. Berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami, Tuhan yang akan menopang menyertai.
Berkati para pemimpin negeri kami, mampukan pemimpin negeri kami untuk mereka boleh mengambil dan membijaki setiap apa yang harus mereka bijaki. Biarkanlah apa yang menjadi keputusannya menjadi sumber atas damai sejahtera yang akan Tuhan berikan bagi dunia ini. Untuk seluruh bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini, Tuhan juga yang akan memberikan penyertaan. Tuhan yang akan membawa bangsa-bangsa untuk mereka boleh hidup mencintai damai sejahtera karena kami hidup di bumi yang sama. Demikian Tuhan, ungkapan doa kami yang semuanya kami landaskan dengan penuh percaya kami akan Sang Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Haleluya. Paduan suara jemaat.
Jemaat kasih Tuhan, demikian. Haleluya. Aduan suara jemaat mengungkapkan kesukacitaannya atas kemenangan Yesus. Dan seiring dengan kesukacitaan ini, kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita iringi dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 dan Kidung Jemaat nomor 187.
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Dengan kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus dari kematian, kami anak-anak-Mu ya Allah mengungkapkan syukur kami, kesukacitaan atas penebusan yang nyata dalam hidup kami. Biarkanlah apa yang kami berikan dengan persembahan syukur ini akan menjadi sarana bagi kami untuk terus belajar mempersembahkan diri kami demi kemuliaan nama Tuhan. Engkau ya Allah yang akan berkati hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya dan memampukan kami untuk terus ada dalam bergantungan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terpujilah Kristus, penebus yang menang. Dia Tuhan Raja atas semesta raya, tatanya kekal selamanya. Berikanlah kemuliaan tertinggi kepadanya. Yesus sudah bangkit, berkuasa dan bertahta untuk selamanya. Oleh karena itu saudara-saudara, sembahlah Dia, layanilah Dia dengan syukur. Beritakan terus warta kemenangannya pada dunia. Kristus bangkit, Kristus bangkit, soraklah. Berkat Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, kesentosaan, damai sejahtera menyertai saudara-saudara menjalani hidup kini dan selamanya. Amin.